Kampung itu terletak di pinggir rel kereta, sebuah tempat yang jauh dari keramaian kota. Rumah-rumahnya yang reot dan kumuh terlihat seperti sudah lama tak terjamah, seolah tak ada yang peduli lagi. Di sana, waktu seperti bergerak lambat, terkunci dalam rutinitas harian yang monoton. Kampung ini mungkin tak lebih dari sekedar titik kecil di peta, namun di baliknya, ada sebuah cerita kelam yang berakar jauh di dalam tanah. Sumiati, seorang janda tua, hidup di ujung kampung itu, jauh dari tetangga dan perhatian orang lain. Dulu, Sumiati dikenal sebagai seorang perempuan muda yang cantik, meskipun kehidupannya tidak pernah kaya. Namun, seiring berjalannya waktu, kecantikannya memudar, dan tak ada lagi yang datang untuk menawarkan cinta atau harapan. Kini, ia hanya seorang janda yang tinggal sebatang kara. Ia tinggal di sebuah rumah kecil, hanya 2 kamar yang gelap dan lembab, dengan jendela-jendela yang selalu tertutup rapat. Tetapi ada satu benda yang menarik perhatian siapapun yang datang ke rumahnya. Sebuah rok batik pusaka yang selalu ia jaga dan simpan di ruang utama rumahnya. Rok batik itu bukan sembarang kain, Sumiati selalu mengatakan bahwa itu adalah benda pusaka dari leluhurnya. Banyak yang datang bertanya tentang asal-usulnya, namun Sumiati hanya tersenyum misterius dan berkata, siapa yang menyentuhnya, akan terikat oleh takdirnya. Sumiati sudah lama tidak menjual kain batik itu lagi, namun kabar mengenai kekuatan batik pusakanya masih tersebar di sekitar kampung. Tak sedikit pria yang penasaran mencoba mendekat, dan beberapa dari mereka mengaku merasakan sensasi aneh saat menyentuh kain itu. Tapi, mereka tak pernah kembali. Di kampung itu, hanya ada desas-desus yang beredar. Ada yang bilang, Sumiati memiliki kemampuan untuk mengabulkan segala keinginan bagi pria yang datang padanya, asalkan mereka rela membayar dengan harga yang sangat mahal. Namun, harga itu bukan uang, melainkan jiwa mereka sendiri. Di malam hari, Sumiati sering duduk sendiri di depan rumahnya, menatap kereta yang melintas cepat. Setiap kali kereta itu lewat, ia bisa merasakan getaran dalam tubuhnya. Seperti ada kekuatan gelap yang ikut merasakannya. Tapi, ia tidak takut. Ia sudah lama menerima takdirnya, yang baginya, takdir adalah harga yang harus dibayar untuk bertahan hidup. Sumiati tahu, ada yang tidak biasa dengan dirinya. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar nasib buruk yang membawa ia ke kampung terpencil ini. Kekuatan yang ia miliki bukanlah sesuatu yang ia pilih, namun sudah lama bersemayam di tubuhnya. Di malam itu, ketika bulan bersinar terang dan angin malam berdesir pelan, Sumiati merasa ada yang berbeda. Sesuatu yang lebih gelap tengah mendekat. Kekuatan yang selama ini ia pegang erat, seolah sedang menuntut untuk dikeluarkan. Pagi itu, seperti biasa, Sumiati bangun sebelum fajar. Udara yang masih sejuk membuat tubuhnya sedikit lebih bugar, meskipun nyeri di persendiannya tak pernah benar-benar hilang. Ia berjalan pelan menuju ruang utama, tempat di mana rok batik pusakanya disimpan. Rok itu terlipat rapi, dengan warna yang tampak lebih hidup dari hari-hari sebelumnya. Seperti ada sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Namun, Sumiati tak menghiraukannya. Ia sudah terbiasa dengan sensasi aneh yang datang dari benda itu. Selama bertahun-tahun, batik itu selalu memberikan sinyal-sinyal halus tentang keberadaannya. Kadang, kain itu terasa lebih berat, atau warnanya tampak lebih cerah. Tapi itu hanya kebiasaan, bukan sesuatu yang perlu dipikirkan lebih jauh. Hari itu, Sumiati mendengar suara langkah kaki di luar rumahnya. Langkah itu datang perlahan, berhenti tepat di depan pintu rumahnya. Sumiati tak terkejut. Sudah beberapa kali pria asing datang untuk melihat rok batik itu, tertarik oleh desas-desus yang beredar di kampung. Mereka selalu datang dengan mata penuh rasa ingin tahu, mungkin juga dengan harapan akan mendapatkan sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. Pria itu, bernama Darto, seorang pemuda dari kota yang baru pindah ke kampung tersebut, berdiri ragu di depan pintu. Ia memandang rumah Sumiati dengan tatapan yang tak bisa dipahami. Ada yang tidak biasa tentangnya. Mungkin karena pria ini berbeda dari yang lain, lebih berani, lebih percaya diri.
Darto sudah mendengar banyak cerita tentang Sumiati dan rok batik yang legendaris itu, namun ia merasa tertarik untuk membuktikan sendiri apakah semua itu benar. Dengan langkah pasti, Darto mengetuk pintu rumah Sumiati. Suaranya terdengar berat, meskipun hanya 2 ketukan yang terdengar. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, dan di hadapannya berdiri Sumiati, dengan tatapan dingin yang sudah biasa ia tunjukkan pada orang-orang asing. "Selamat pagi, Bu. Saya Darto, baru pindah ke kampung ini. Saya dengar banyak cerita tentang rok batik pusaka yang Ibu miliki. Saya ingin melihatnya," ujar Darto dengan suara yang agak ragu. Sumiati tersenyum samar, seperti biasa. Ia mempersilakan Darto masuk. "Masuklah, Nak. Tapi ingat, ada harga yang harus dibayar jika kau ingin menyentuhnya," katanya pelan, seolah memperingatkan. Di dalam rumah, Darto langsung terfokus pada batik yang terletak di atas meja. Warna-warnanya yang terang kontras dengan suasana rumah yang suram. Ada semacam aura misterius yang menyelimuti kain itu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Darto merasa jantungnya berdetak lebih cepat saat mendekat. Ia merasa seperti ada yang menariknya, seperti sebuah kekuatan yang tak tampak tapi terasa jelas. Tanpa berkata apa-apa, ia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Namun, begitu jemarinya menyentuh kain itu, sebuah sensasi aneh menjalar ke seluruh tubuhnya. Sekejap, tubuhnya terasa sangat lelah, seperti energi di dalam dirinya ditarik habis. Darto terhuyung, seolah tubuhnya ingin jatuh, namun ia berusaha menahan diri. Pandangannya kabur, dan suara di sekitarnya mulai terdengar jauh, seperti berada dalam ruang yang sangat sunyi. "Kenapa, Nak? Kau merasa lelah?" tanya Sumiati dengan suara lembut. "Batik itu memang punya kekuatan. Kau sudah terikat." Darto mencoba untuk berbicara, namun mulutnya terasa kering. Ia ingin menarik tangannya, tapi entah mengapa, ia merasa tak bisa bergerak. Seperti ada sesuatu yang menahan, sesuatu yang tak tampak namun sangat nyata. Kekuatan dari batik itu mulai merasuk ke dalam dirinya. Sumiati mengamati Darto dengan tatapan yang tak bisa ditebak. Ia tahu ini saatnya. Saat batik itu memilih seseorang untuk menjadi korban berikutnya. Dan seperti yang selalu terjadi, pria yang menyentuhnya akan terikat oleh pesugihan yang tak terhindarkan. Darto tak tahu apa yang terjadi. Ia hanya merasa matanya semakin berat, dan tubuhnya semakin lemah. Tak lama setelah itu, semuanya menjadi gelap. Darto terbangun di tempat yang asing. Kepalanya terasa berat, tubuhnya seolah tak bisa digerakkan. Ia membuka mata dengan perlahan, mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya redup yang masuk melalui celah jendela rumah Sumiati. Jantungnya berdebar cepat, seolah ada yang salah, tetapi ia tidak tahu pasti apa yang terjadi. Sumiati duduk di sudut ruangan, menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang tersembunyi dalam pandangannya. "Kau sudah bangun, Nak?" Suaranya terdengar tenang, namun ada nada yang sedikit berbeda dari biasanya. Seperti ada kepuasan yang tak terucap dalam kata-katanya. Darto berusaha bangkit, tetapi tubuhnya terasa kaku. Setiap kali ia bergerak, ia merasa seperti ada beban yang sangat berat menekan dadanya. "Apa yang terjadi? Kenapa aku di sini?" Suaranya serak, hampir seperti bisikan. Sumiati tidak menjawab langsung. Ia hanya memperhatikan Darto dengan ekspresi yang sulit dibaca. Setelah beberapa detik, ia berkata, "Kau sudah terikat oleh batik itu. Sekarang, kau harus membayar harga yang sudah ditentukan." Darto terdiam. Kata-kata itu seperti sebuah bom yang meledak di kepalanya. Batik? Harga? Semua yang terjadi sejak ia menyentuh kain itu mulai terbayang kembali dalam pikirannya. Sensasi aneh yang menjalar ke seluruh tubuhnya, kelemahan yang tiba-tiba datang, dan sekarang, kata-kata Sumiati yang mengerikan. Apa maksudnya dengan harga? Tubuh Darto gemetar. Ia mencoba untuk bangkit lagi, namun kali ini ia berhasil. Langkahnya terseok-seok saat ia berjalan mendekati pintu. "Aku harus pergi," pikirnya, "aku harus keluar dari sini." Namun,
Begitu ia hendak membuka pintu, ia merasakan sesuatu yang aneh. Pintu itu tidak bisa dibuka. Seolah ada kekuatan tak tampak yang menahan pintu itu tetap tertutup. Darto berusaha mendorong pintu itu dengan seluruh kekuatannya, tetapi sia-sia. Bahkan, ia merasa tubuhnya semakin lelah, seperti ada energi yang terus-menerus ditarik darinya. Panik mulai menguasai dirinya. Ia berbalik dan menatap Sumiati, yang masih duduk dengan tenang di sudut ruangan, seolah tak terpengaruh oleh kekacauan yang ada di hadapannya. "Kenapa aku tidak bisa keluar? Apa yang kau lakukan padaku?" Suara Darto bergetar, hampir putus asa. Sumiati hanya tersenyum. "Tak ada yang bisa menghindar dari takdir, nak. Kau sudah terikat oleh batik pusaka itu. Begitu kau menyentuhnya, kau sudah menjadi bagian dari permainan ini. Kau akan merasakan apa yang kurasakan, ketergantungan, kebutuhan, dan akhirnya hilang." Darto mundur, langkahnya semakin ragu. "Hilang? Apa maksudmu dengan hilang?" tanya Darto, mencoba mencari kepastian. Namun, ia sudah mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ada yang berbeda pada tubuhnya. Rasa lapar yang tak tertahankan, keinginan yang semakin menguasai dirinya, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Semua itu membuat kepalanya semakin pusing. Sumiati berdiri dan mendekatinya dengan perlahan. Setiap pria yang menyentuh batik itu akan terikat oleh pesugihan. Mereka akan menjadi budak dari nafsu mereka sendiri, dan pada akhirnya, mereka akan menghilang tanpa jejak. Aku sudah melihatnya berkali-kali, nak. Dan sekarang, giliranmu. Darto menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa takut yang mulai menyusup dalam dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang mendalam di balik kata-kata Sumiati. Sesuatu yang lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Kekuatan dari batik itu mulai mengambil alih tubuh dan pikirannya. Ia merasa seperti ada kekuatan lain yang merasuki tubuhnya, memaksa dirinya untuk mengikuti kehendak yang tak bisa ia lawan. Sumiati melangkah lebih dekat lagi. "Sekarang, kau mulai merasakannya, bukan? Itu adalah bagian dari harganya. Dan sekarang, kau tak bisa mundur lagi." Darto merasa dunia di sekelilingnya mulai berputar. Ia berusaha menahan diri, mencoba mencari jalan keluar, tetapi tubuhnya terasa semakin lemas. Kekuatan yang datang dari batik itu semakin dominan, semakin menguasainya. Di dalam benaknya, terbersit sebuah pertanyaan yang semakin membuatnya takut. Apakah aku akan menghilang seperti yang terjadi pada pria-pria sebelumnya? Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, semuanya menjadi gelap, dan Darto pun terjatuh ke lantai, kehilangan kesadaran. Darto terbangun lagi, kali ini lebih cepat. Ia merasakan kepalanya masih berat, namun tubuhnya sudah tidak terasa kaku lagi. Ia membuka mata dan mendapati dirinya masih di dalam rumah Sumiati, di ruangan yang sama. Namun, kali ini suasana terasa lebih menekan, lebih mencekam. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela seakan tidak mampu menembus udara tebal yang menyelimuti ruang itu. Darto merasa tubuhnya lebih ringan, namun ada sesuatu yang salah. Ada perubahan yang terasa, sesuatu yang sangat tidak wajar. Rasa lapar yang tak tertahankan kembali datang, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Ia merasakan mulutnya kering, dan indera penciumannya terasa sangat tajam. Seolah-olah ia bisa mencium bau yang sangat jauh dari sana, bau darah, bau tubuh manusia yang hangus. Sumiati masih duduk di tempat yang sama, diam memandangi Darto. Wajahnya tidak berubah, tetap tenang dan penuh rahasia. "Kau sudah bangun," katanya dengan suara yang sama, seolah-olah tak ada yang berubah. "Sekarang, kau akan mulai merasakannya." Darto berusaha untuk bangkit, namun kali ini ia tidak bisa menahan perasaan aneh yang menggerogoti tubuhnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti ada yang menariknya ke bawah, ke tanah, ke dalam kegelapan. Sesuatu yang mendalam merasuk dalam dirinya, sesuatu yang lebih kuat dari sekadar rasa lapar atau keinginan biasa. Ia merasakan pandangannya mulai kabur, dan ia tersadar bahwa matanya mulai lebih sensitif terhadap cahaya. Semuanya tampak lebih terang, lebih jelas. Namun, ada sesuatu yang membuatnya mual.
Rasa itu menggelora begitu dalam, sebuah dorongan yang membuatnya merasa seperti sedang berlari di atas rel kereta, dikejar oleh sesuatu yang sangat menakutkan. Sumiati mengamati dengan tatapan dingin. Kau mulai berubah, nak. Batik itu akan mempengaruhi semua indraku, bahkan jiwamu. Kau akan melihat dunia ini dengan cara yang berbeda, cara yang lebih gelap. Darto menggigit bibirnya, berusaha menahan dorongan yang mulai menguasainya. Namun, ada rasa yang semakin kuat, semakin mendalam. Setiap detik yang berlalu, keinginan itu semakin sulit dikendalikan. Ia menatap Sumiati dengan mata yang penuh kebingungan, penuh ketakutan. Apa yang harus aku lakukan, Bu? Kenapa ini terjadi? Tanyanya dengan suara terputus-putus. Sumiati hanya tersenyum. Tidak ada yang bisa dilakukan, nak. Kau sudah terikat. Batik itu tidak hanya mengikat tubuhmu, tapi juga jiwamu. Keinginan yang semakin kuat itu adalah bagian dari harga yang harus kau bayar. Dan jika kau tidak berhati-hati, kau akan menjadi seperti mereka yang sudah hilang. Terikat, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Darto merasa nafasnya semakin berat, semakin cepat. Tubuhnya bergetar, seperti ada sesuatu yang merayap dari dalam dirinya, sesuatu yang menggerogoti kesadarannya. Ia mencoba menahan diri, tetapi semakin keras ia berusaha, semakin sulit untuk menahan dorongan itu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari luar rumah, suara kereta yang melintas cepat, mengguncang seluruh rumah. Darto menoleh ke arah suara itu, dan seketika itu juga, seluruh tubuhnya terasa seperti tersetrum. Getaran dari kereta itu bukan hanya menggetarkan dinding rumah, tapi juga menggetarkan tubuhnya. Ia merasa ada hubungan antara getaran itu dengan kekuatan batik yang kini menguasainya. Rasa ingin tahu yang aneh muncul dalam dirinya. Ia merasa seperti terhubung dengan dunia yang jauh lebih besar, dunia yang tidak dapat dijelaskan. Rasa lapar itu semakin kuat, dan ia merasa seperti ada sesuatu yang memanggilnya. Sesuatu yang lebih dari sekadar fisik. Sesuatu yang menuntutnya untuk mengikuti takdir ini, untuk merasakan keinginan yang tak terkontrol, yang bahkan mulai merasuk ke dalam pikirannya. Sumiati berdiri perlahan, mendekat ke arah Darto. Dengarkan, nak. Semuanya sudah terlanjur. Batik itu akan menyelipkan keinginan-keinginanmu dalam kegelapan, dan kau tak akan bisa melawan dorongan itu. Ketika waktu itu tiba, kau akan menjadi bagian dari kekuatan ini. Dan tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Darto menatapnya, tetapi kali ini matanya kosong. Semua yang dikatakan Sumiati terasa seperti semakin jauh dari kenyataan. Ia hanya bisa merasakan dorongan itu menguasai tubuhnya, mengarahkannya pada sesuatu yang ia tak tahu. Kekuatan yang berasal dari batik itu mulai membanjiri pikirannya, seperti gelombang besar yang tak bisa dibendung. Ia menoleh sekali lagi keluar rumah, merasa tubuhnya semakin rapuh. Setiap detik yang berlalu, rasa ingin tahu itu semakin kuat, semakin menuntutnya. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Apa yang sebenarnya terjadi pada semua pria yang sudah menghilang? Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sesuatu yang lebih mengerikan muncul. Tiba-tiba ia mendengar suara-suara bisikan, yang tidak jelas asalnya, namun terasa sangat nyata. Suara-suara itu terdengar begitu dekat, seperti ada yang mengintainya di balik dinding, menunggu saat yang tepat untuk menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan. Darto pun terjatuh ke lantai, tubuhnya semakin lemah. Pandangannya semakin kabur, dan suara-suara itu semakin keras. Keinginan yang semakin menguasainya kini menjadi terlalu kuat untuk dilawan. Keputusasaan mulai melanda, dan ia merasa seperti tidak ada jalan keluar. Semua mulai gelap, dan Darto pun menghilang, dibawa oleh kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan. Darto terbangun dalam keadaan yang sangat berbeda. Kali ini, ia merasa seperti baru saja terlepas dari sebuah mimpi buruk, namun tubuhnya tetap terasa berat. Ia mengerjapkan matanya, mencoba mengingat apa yang terjadi. Ruangan di sekitarnya tampak lebih terang dari sebelumnya, namun udara di dalamnya terasa lebih dingin. Dia duduk perlahan, merasakan pusing yang datang kembali. Namun, ada yang aneh.
Darto bisa merasakan kehadiran sesuatu yang lain di dalam tubuhnya. Sebuah kekuatan asing yang mengekang setiap gerakannya, mengontrol setiap pikirannya. Batik itu, yang dulu hanya sebuah benda biasa baginya, kini terasa seperti bagian dari dirinya sendiri. Sebuah ikatan yang tak bisa dipahami sepenuhnya, tapi begitu kuat dan tak terhindarkan. Di depan Darto, Sumiati duduk dengan tenang, seperti biasanya. Namun kali ini, ada perubahan dalam sikapnya. Wajahnya tampak lebih serius, matanya lebih tajam, seakan-akan ada sesuatu yang ia nantikan dari Darto. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia mengamati Darto dengan tatapan yang tak terlepas. Darto merasa seperti ada yang mengawasi dirinya. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya masih terasa lemah. Keinginannya untuk bergerak, untuk keluar dari tempat ini, semakin kuat, namun tak bisa ia penuhi. Setiap langkah terasa lebih berat, dan dorongan itu, dorongan yang berasal dari batik itu, semakin menguasainya. "Kenapa aku tidak bisa mengendalikan tubuhku, Bu?" Suara Darto terdengar tercekat. Ia berusaha berbicara, namun kata-katanya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahan mulutnya. Sumiati akhirnya berbicara, suaranya lebih tenang dari sebelumnya. "Kau sudah mulai merasakannya, Nak. Batik itu bukan hanya benda pusaka biasa. Ia mengikat tubuhmu, tetapi juga jiwamu. Setiap pria yang menyentuhnya akan terperangkap dalam kekuatannya. Mereka akan merasakan apa yang kini kau rasakan, sebuah kebutuhan yang mendalam, sebuah keinginan yang tak bisa dijelaskan." Darto merasa tubuhnya semakin dipenuhi dengan dorongan yang menggelora. Keinginan yang tak terkendali, dan semakin kuat. Ia merasakan ketergantungan pada batik itu, yang seolah-olah menyusup ke dalam setiap sarafnya. Semua pria yang sudah menghilang, apakah mereka merasakan hal yang sama? Apakah mereka semua terjebak dalam permainan ini? Apakah semua ini hanya tentang batik itu? Tanya Darto dengan suara lemah, namun penuh kebingungan. Apa yang terjadi pada pria-pria yang sudah menghilang? Sumiati tersenyum samar. Mereka sudah terikat. Seperti dirimu sekarang. Mereka mulai merasakan perubahan, ketergantungan yang semakin kuat. Dan akhirnya, mereka akan menghilang tanpa jejak. Batik itu akan menarik mereka lebih dalam, sampai tak ada lagi yang tersisa. Darto terdiam. Hatinya dipenuhi dengan ketakutan yang semakin besar. Apa yang sebenarnya terjadi dengan batik itu? Kenapa batik itu memiliki kekuatan yang begitu kuat, yang bisa mengikat jiwa seseorang? Sumiati tidak memberikan jawaban lebih lanjut, tetapi ada sesuatu dalam matanya yang menunjukkan bahwa ia tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Darto menatap Sumiati, matanya penuh dengan pertanyaan. "Kenapa kau melakukan ini, Bu? Kenapa kau membiarkan semuanya terjadi?" Tanyanya dengan suara yang penuh ketakutan dan keputusasaan. Sumiati menatapnya dengan tatapan yang tajam. "Aku tidak memaksamu, Nak. Kau yang memilih untuk menyentuh batik itu. Setiap orang yang datang ke sini memiliki pilihan yang sama. Mereka bisa memilih untuk pergi atau untuk terikat. Hanya sedikit yang bisa menghindar dari takdir mereka." Darto merasa seperti terperangkap dalam lingkaran yang tidak bisa ia lewati. Keinginan itu, batik itu, semakin menguasai dirinya. Pandangannya semakin kabur, seolah-olah ia melihat dunia melalui kabut tebal yang tak bisa ditembus. Semuanya terasa begitu jauh, namun begitu dekat pada saat yang sama. Semakin lama, semakin banyak pertanyaan yang muncul di dalam benaknya, namun tak ada satu pun yang bisa ia jawab. "Apa yang harus aku lakukan, Bu?" Suara Darto hampir tak terdengar, penuh dengan rasa takut yang mendalam. "Apakah masih ada cara untuk melepaskan diri?" Sumiati memandangnya dengan tatapan yang sulit dibaca. Ia berdiri perlahan, mendekat ke Darto. "Tidak ada yang bisa melepaskanmu, Nak. Takdir ini sudah berjalan begitu lama, dan tidak ada jalan keluar. Batik itu akan terus mengikatmu, sampai kau tak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang bukan." Darto merasa tubuhnya semakin lelah. Ia mencoba untuk berpikir, tetapi semakin keras ia berusaha,
semakin kuat dorongan itu untuk menguasainya. Ia merasa semakin dekat dengan kegelapan, seperti ada sesuatu yang menariknya ke dalamnya, sesuatu yang tak bisa ia hindari. Saat itu, Darto sadar bahwa ia tidak hanya terjebak di dalam rumah Sumiati. Ia terjebak dalam sebuah permainan yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Batik itu, dengan segala kekuatannya, telah menariknya ke dalam takdir yang tak bisa ia hindari. Namun, Darto masih memiliki satu pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi pada semua pria yang menghilang? Dan apakah ia akan mengikuti takdir yang sama? Kegelapan semakin mendekat, dan Darto merasakan dirinya semakin terperangkap dalam kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan. Darto terjatuh ke lantai, tubuhnya terasa seperti tak bisa bergerak. Semua yang dikatakan Sumiati mulai berputar-putar di kepalanya, semakin membingungkan dan menakutkan. Kegelapan di sekitarnya semakin mendalam, tetapi ia berusaha untuk tetap sadar, untuk tidak sepenuhnya terperangkap dalam dorongan yang menguasai tubuhnya. Ia bisa merasakan kekuatan batik itu, seperti sesuatu yang hidup, mengalir dalam darahnya, menjerat jiwanya. Namun, ada sedikit harapan yang mulai muncul. Sebuah dorongan untuk melawan. Ia menggigit bibirnya, mencoba mengumpulkan kekuatan yang tersisa. Pikirannya berusaha melawan rasa lapar yang semakin menguasainya, melawan dorongan untuk terus mengikuti takdir yang telah ditentukan oleh batik itu. Dengan susah payah, Darto berusaha untuk bangkit. Tubuhnya terasa berat, dan setiap gerakan semakin sulit dilakukan, namun ia tidak bisa berhenti. Ada sesuatu yang lebih besar dari rasa takut yang menggerakkan dirinya, keinginan untuk bebas, untuk melawan nasib yang seolah sudah digariskan untuknya. Sumiati, yang sejak tadi mengamati, tidak tampak terkejut. Ia hanya duduk diam, seolah menunggu sesuatu yang pasti akan datang. "Kau masih berusaha melawan, nak?" Suaranya terdengar datar, tidak ada rasa khawatir. "Sia-sia saja. Batik itu sudah memilihmu. Tidak ada yang bisa menghindar dari takdir." Namun, Darto tidak mau menyerah begitu saja. Ia menggertakkan giginya, berusaha fokus pada pikirannya, bukan pada dorongan yang merasuki tubuhnya. "Aku tidak mau jadi seperti mereka," pikirnya dalam hati. "Aku tidak akan menghilang tanpa jejak." Tubuhnya semakin lemah, tapi ia terus berusaha bergerak. Ia melangkah menuju pintu, meskipun setiap langkah terasa semakin berat. Batik itu semakin terasa seperti rantai yang mengikatnya, membuat setiap gerakan menjadi lebih sulit. Namun, sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ia tidak bisa berhenti. Ia harus mencoba, setidaknya mencoba. Darto mencapai pintu dengan tubuh yang gemetar. Tangan kanannya menggenggam gagang pintu, namun ia merasa ada kekuatan yang lebih besar yang menahannya. Pintu itu seolah menolak untuk dibuka. Setiap kali ia berusaha memutar gagangnya, tubuhnya merasakan getaran aneh, seperti ada sesuatu yang menghalangi di balik pintu itu. Akan tetapi, Darto tidak menyerah. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. "Aku harus keluar," tekadnya. "Aku harus bebas." Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari luar rumah, mengguncang seluruh bangunan. Darto terhenti sejenak, dan kemudian ia merasakan seakan-akan kekuatan itu, batik itu, bereaksi terhadap suara tersebut. Rasanya seperti ada hubungan antara suara itu dan dorongan yang menguasainya. Suara itu bukan hanya mengganggu, tetapi memberikan semacam peluang. Ada getaran dalam tubuhnya, sesuatu yang menyadarkannya bahwa masih ada harapan. Dengan sisa tenaga yang ada, Darto mencoba sekali lagi memutar gagang pintu. Kali ini, ada perasaan yang berbeda. Pintu itu sedikit bergerak. Keinginannya untuk keluar semakin besar, dan batik itu, meskipun terasa mengikat, seakan memberi sedikit kelonggaran. Sebuah celah kecil terbuka, dan Darto merasa ada secercah harapan yang muncul di dalam dirinya. Namun, Sumiati segera berdiri, mendekat dengan langkah tenang. "Kau pikir kau bisa keluar?" tanyanya dengan nada rendah, hampir seperti sebuah bisikan. "Tidak ada yang bisa melarikan diri dari takdir ini. Kau sudah terikat, Darto."
Darto menatap Sumiati dengan mata yang penuh tekad. Aku tidak akan menyerah, teriaknya dengan suara yang serak. Aku akan berjuang untuk keluar dari sini. Sumiati tersenyum, tetapi senyum itu tidak mengandung kebahagiaan. Kau masih belum mengerti, nak, katanya pelan. Batik itu bukan hanya mengikat tubuhmu. Itu mengikat jiwamu, dan jiwamu sudah menjadi bagian darinya. Tidak ada yang bisa menghindar dari takdir itu. Meskipun kata-kata Sumiati seolah memperkuat rasa putus asa dalam dirinya, Darto tidak mau mendengarkan. Semua yang ada dalam dirinya berteriak untuk keluar, untuk berjuang. Ia menarik pintu dengan sekuat tenaga, dan kali ini, dengan sedikit kekuatan batin yang tersisa, pintu itu akhirnya terbuka. Namun, begitu Darto melangkah keluar, ia mendapati dirinya tidak berada di luar rumah Sumiati. Semua yang dilihatnya adalah kegelapan, seakan ia tetap terperangkap dalam dunia yang berbeda, sebuah dunia yang tidak bisa ia pahami. Mata Darto mulai kabur lagi, dan ia merasakan sesuatu yang lebih mengerikan daripada sebelumnya. Kekuatan batik itu mulai merasuki pikirannya kembali. Ia terjatuh ke tanah, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia masih berusaha untuk melawan, berusaha untuk mencari jalan keluar. Ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti berjuang, meskipun segala sesuatunya semakin gelap. Batik itu mungkin sudah mengikatnya, tapi Darto masih ingin mencoba. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Lantas, sebuah suara keras terdengar di kejauhan. Suara itu menggetarkan tubuhnya, seperti memanggilnya ke suatu tempat yang lebih gelap, lebih dalam. Suara itu membawa serta rasa takut yang lebih besar, namun Darto tidak bisa menahan dirinya lagi. Kegelapan itu semakin mendekat, dan Darto merasakan tubuhnya kembali terperangkap dalam kekuatan yang tak bisa ia lawan. Darto terhuyung-huyung di tengah kegelapan yang semakin menyesakkan. Kekuatan batik itu seperti mencengkeram tubuhnya, mengikatnya lebih kuat daripada sebelumnya. Suara-suara yang tadi terdengar semakin jauh, namun bukan berarti ia merasa lebih tenang. Sebaliknya, perasaan yang mengerikan terus merayap dalam dirinya. Sesuatu yang lebih besar dari ketakutannya sendiri tengah menguasainya. Ia mencoba untuk bergerak, tapi langkahnya terasa seperti berjalan dalam lumpur. Setiap gerakan semakin sulit, tubuhnya semakin lemah. Batik itu, sebuah benda yang dulu hanya tampak sebagai kain biasa, sekarang terasa seperti bagian dari dirinya yang paling dalam. Seolah-olah ia tidak bisa melepaskan diri, tidak bisa melarikan diri dari takdir yang sudah menunggunya. Darto. Suara Sumiati terdengar jauh di belakangnya. Meski suaranya tidak keras, namun seakan ada kekuatan yang memaksa Darto untuk mendengarnya, untuk menoleh. Ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah mimpi buruk yang tak bisa ia hindari. Darto membalikkan badan, melihat Sumiati yang berdiri di tengah kegelapan. Wajahnya tampak lebih dingin dari sebelumnya, matanya yang tajam seolah menembus langsung ke dalam jiwanya. Ia merasa seolah-olah Sumiati sudah mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya, seperti ada pemahaman yang dalam antara mereka, meski tak ada kata-kata yang terucap. "Kenapa kau masih melawan, nak?" tanya Sumiati. Suaranya kali ini terdengar lebih dalam dan penuh rasa ingin tahu. "Batik itu sudah mengikatmu. Jiwamu sudah menjadi bagian darinya. Tidak ada yang bisa menghindari takdir ini." Darto menatap Sumiati dengan tatapan yang penuh kebingungan dan ketakutan. "Tapi aku tidak ingin seperti mereka," jawabnya dengan suara serak, hampir seperti tercekik. "Aku tidak ingin menghilang begitu saja, seperti yang terjadi pada mereka." Sumiati hanya tersenyum samar, tanpa ada rasa kasihan. "Kau tidak mengerti, nak. Mereka yang menghilang, mereka yang terperangkap, mereka semua tidak punya pilihan. Sama seperti kau sekarang. Batik itu akan menarik jiwamu lebih dalam lagi, sampai tidak ada yang tersisa." Darto merasakan sesuatu yang lebih kuat lagi. Kekuatan batik itu, menariknya, membuatnya semakin terperangkap dalam lingkaran tak berujung. Ia merasa seperti semakin tenggelam ke dalam dunia yang tidak ia kenal, seakan tubuhnya tak lagi miliknya. Tiba-tiba, sebuah rasa sakit yang luar biasa melanda tubuhnya.
Darto terjatuh ke lutut, merasakan seperti ada ribuan jarum yang menusuk di bawah kulitnya. Ia berteriak, namun suara itu terasa sangat lemah, seperti teredam oleh kegelapan yang menelannya. Setiap helaan napasnya terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang mengikat dada dan membatasinya. Ini adalah puncak dari segala yang kau rasakan, Nak, kata Sumiati dengan suara yang penuh kepastian. Setiap orang yang terikat dengan batik itu akan merasakan ini. Rasa sakit yang tak terhindarkan. Tak ada yang bisa bertahan. Darto menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa sakit yang semakin menguasai tubuhnya. Ia tahu ia tidak akan bisa menghindari apa yang sedang terjadi, namun ada satu hal yang ia coba pegang, harapan. Mungkin harapan itu sudah sangat kecil, namun ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia harus berjuang, walaupun tahu itu akan sia-sia. Kenapa aku harus merasakannya? Darto hampir tidak bisa mengeluarkan kata-kata, suara tertahan di tenggorokannya. Sumiati mendekat, wajahnya semakin dekat. Karena batik itu mengikat jiwa setiap orang yang menyentuhnya. Kau tidak hanya terikat pada tubuhmu, tetapi pada apa yang lebih dalam, pada takdir yang sudah digariskan untukmu. Tak seorang pun bisa melarikan diri. Tidak ada yang bisa membebaskanmu. Darto menatapnya dengan tatapan kosong, seperti ingin mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Namun, semakin dalam ia mencoba memahami, semakin berat rasa sakit itu semakin menguasainya. Seperti ada sesuatu yang mulai menghancurkan dirinya dari dalam. Tiba-tiba, tubuhnya terasa seperti diseret ke dalam kegelapan. Ia merasa hilang kendali atas dirinya, semakin terjatuh dalam kekuatan yang tak bisa ia lawan. Batik itu, yang dulu hanya sekedar kain, kini menjadi beban yang lebih berat dari apapun yang pernah ia rasakan. Semua ini adalah takdir, Darto. Tak ada yang bisa kau lakukan. Suara Sumiati terdengar semakin jauh, namun Darto merasa seolah suara itu menembus ke dalam hatinya. Kau akan menghilang seperti yang lain. Tidak ada yang tersisa. Akhirnya, Darto merasa dirinya terperangkap sepenuhnya. Kegelapan yang terus mengelilinginya, rasa sakit yang semakin membelenggu tubuhnya, dan dorongan batik itu yang tidak bisa ia hindari, semuanya menjadi satu kesatuan yang tidak bisa ia lewati. Dalam sekejap, Darto merasakan dirinya terjatuh ke dalam kegelapan yang tak terhingga, seolah semuanya telah berakhir. Tak ada lagi jalan keluar, tak ada lagi harapan. Semua yang tersisa hanya kegelapan dan keputusasaan. Darto terjatuh, tenggelam dalam kegelapan yang tak terhingga. Tubuhnya terasa seperti hilang kendali, seolah-olah setiap serat tubuhnya dipisahkan dari jiwanya. Batik itu mengikatnya lebih kuat daripada sebelumnya, seakan membungkusnya dalam sebuah selimut dingin yang tak bisa ia lepaskan. Rasanya seperti terperangkap dalam dunia yang tidak bisa ia pahami, dalam kehampaan yang hanya semakin menambah rasa teror di dalam dirinya. Namun, meskipun gelap, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Sesuatu yang mengusik dalam benaknya. Sebuah suara, samar-samar namun jelas, memanggil namanya. Suara itu seolah datang dari kejauhan, namun begitu nyata dalam kesadarannya. Darto berusaha membuka matanya, meskipun segala sesuatu terasa kabur dan berat. Perlahan, ia mendengar suara itu lebih jelas. Darto, bangkitlah. Suara itu mengalir, mengusir kegelapan yang menyelimuti pikirannya. Darto merasa ada kekuatan yang membangkitkan dirinya, sedikit demi sedikit. Keinginan untuk bertahan, untuk berjuang, perlahan-lahan menguat. Ia berusaha menegakkan tubuhnya, meskipun dunia di sekitarnya terasa berputar. Tiba-tiba, Darto merasakan ada yang berbeda. Batik itu, yang seharusnya menguasai dirinya, kini terasa lebih ringan, meskipun masih ada ikatan yang kuat. Batik itu seperti sedang menyesuaikan diri dengan tubuhnya, berusaha untuk mengikat lebih dalam. Namun, kali ini, Darto merasa ada celah. Sebuah celah kecil dalam kekuatan batik itu yang memungkinkan dirinya untuk melawan. Tidak, aku tidak akan terjatuh, pikirnya dalam hati. Aku tidak akan menjadi seperti mereka. Darto menggenggam erat, mencoba untuk mengendalikan tubuhnya. Langkahnya masih goyah,
tetapi ia mulai merasa ada sedikit kendali atas gerakannya. Kegelapan di sekitarnya mulai memudar, meskipun tidak sepenuhnya hilang. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar batik itu mulai terasa. Darto menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan benda itu, tetapi dengan sesuatu yang lebih jahat, sesuatu yang telah mengikatnya sejak awal. Dengan napas yang tersengal, Darto berusaha berjalan maju, meskipun langkahnya terhenti setiap kali batik itu kembali menahan tubuhnya. Ia tahu bahwa ia harus melawan, bahwa ia tidak bisa menyerah pada kekuatan yang lebih besar ini. Setiap dorongan yang datang dari batik itu semakin kuat, namun Darto semakin merasa bahwa ia mampu menahannya. Tiba-tiba, Sumiati muncul di hadapannya, wajahnya lebih garang daripada sebelumnya. Matanya yang tajam seolah memancarkan kebencian yang tak terbendung. Darto merasa dirinya terpojok. Inilah saatnya. Inilah konfrontasi yang sudah lama ia tunggu. Jadi, kau memilih untuk melawan? Suara Sumiati terdengar seperti duri yang menusuk. Kau tidak tahu apa yang sedang kau lakukan, Darto. Batik itu adalah bagian dariku, bagian dari jiwaku. Ia mengikatmu, dan kau tidak akan pernah bisa keluar darinya. Darto menatapnya dengan mata yang penuh tekad. Aku tidak peduli apa yang kau katakan. Aku tidak akan membiarkan diriku terperangkap dalam permainanmu. Aku tidak akan menjadi bagian dari takdirmu. Sumiati tertawa pelan, senyumnya lebih mengerikan dari sebelumnya. Kau masih belum mengerti, nak. Tidak ada yang bisa keluar dari takdir ini. Setiap orang yang menyentuh batik ini akan terikat selamanya. Dan sekarang, kau sudah menjadi bagian darinya. Darto menggigit bibirnya, merasakan kekuatan batik itu kembali menguasai tubuhnya. Namun, ia tahu ada satu hal yang bisa ia lakukan. Dengan segala kekuatannya, ia mengerahkan tenaga untuk melepaskan diri, menarik batik itu dari tubuhnya. Rasanya seperti menarik benda yang sangat berat, tetapi sedikit demi sedikit, ia merasakan ada perubahan. Kau tidak akan menang, ujar Sumiati dengan suara yang mulai terdengar panik. Batik itu tidak bisa dilepaskan. Ia akan selalu kembali kepadamu. Darto merasakan batik itu mulai terlepas dari tubuhnya. Perlahan, namun pasti, ia berhasil mengangkatnya. Ketika batik itu terlepas sepenuhnya, sebuah cahaya terang muncul, menyinari seluruh kegelapan yang mengelilinginya. Sumiati terjatuh ke belakang, seolah terkena dampak dari kekuatan yang baru saja dibebaskan Darto. Darto? Suara Sumiati terdengar putus asa. Apa yang telah kau lakukan? Darto berdiri tegak, meskipun tubuhnya masih lemah. Ia merasa ada kekuatan yang baru muncul dalam dirinya, kekuatan yang lebih besar dari batik itu. Ia telah mengambil kendali atas dirinya, melawan kekuatan yang selama ini mengikatnya. Sekarang, aku bebas, kata Darto dengan tegas. Sumiati menatapnya dengan mata penuh kebencian, namun Darto tahu bahwa dia telah memenangkan pertempuran ini. Batik itu, dan kekuatan yang mengikatnya, telah dikalahkan. Dan meskipun kegelapan masih mengintai, Darto tahu bahwa dia tidak akan pernah lagi terjebak dalam permainan itu. Darto melangkah maju, meninggalkan Sumiati yang terdiam di tempat. Ia tahu, meskipun masih ada banyak hal yang harus ia hadapi, ia telah mengambil langkah pertama menuju kebebasan. Darto melangkah dengan kaki yang gemetar, meskipun perasaan lega mulai merayap dalam dirinya. Ia merasa seakan telah mengatasi kegelapan yang mengikatnya selama ini. Batik yang sebelumnya menguasai dirinya kini tak lagi terasa mengekangnya. Cahaya yang menyinari dirinya membuat segala yang ada di sekitarnya terlihat berbeda, seakan dunia ini kembali miliknya. Namun, meskipun begitu, ada sesuatu yang tidak bisa ia hilangkan dari pikirannya. Sesuatu yang mengganggu, seperti sebuah bayangan yang tidak bisa ia lupakan. Darto tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Kebebasan yang ia rasakan mungkin hanya sementara. Ia harus hati-hati. Sumiati, yang terjatuh di belakangnya, masih ada di sana, dan ia tahu bahwa wanita itu bukanlah sosok yang mudah menyerah begitu saja. Dengan langkah ragu, Darto terus berjalan. Kegelapan perlahan memudar,
namun bayang-bayang dari kekuatan yang lebih besar tetap ada di sana. Perasaan was-was menghinggapi dirinya. Ia berpikir, jika batik itu telah terlepas, lalu apa yang sebenarnya terjadi? Apakah aku benar-benar bebas? Suara Sumiati yang terdengar begitu lemah, namun penuh dengan kebencian, memecah kesunyian. "Kau merasa bebas, Nak?" tanyanya, suaranya penuh ejekan. "Kau hanya mengira kau bebas. Kau hanya menggantungkan harapan pada sesuatu yang kosong." Darto berhenti. Ia menatap Sumiati yang masih tergeletak di tempatnya, matanya yang penuh kemarahan tak bisa menyembunyikan rasa putus asa. "Aku tidak tahu apa yang sebenarnya kau inginkan, Sumiati," kata Darto dengan suara yang penuh ketegasan. "Tapi aku sudah memilih jalan ini. Aku memilih untuk melawan." Sumiati tersenyum miring. "Kau bisa saja melawan. Tapi ingatlah, Darto, kau tidak pernah benar-benar keluar dari sini. Batik itu adalah bagian dari dirimu sekarang. Dan ketika waktunya tiba, ia akan kembali. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari takdir." Darto menahan napasnya. Kata-kata Sumiati seolah mengingatkannya pada kenyataan yang tidak ingin ia hadapi. Ia tidak bisa membiarkan dirinya terjebak dalam permainan ini. "Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri darimu dan batik itu," jawab Darto, suaranya penuh ketegasan. "Aku tidak akan kembali ke dalam kegelapan itu." Namun, dalam hati Darto, ada rasa takut yang mulai tumbuh. Perasaan bahwa kebebasan yang ia rasakan mungkin hanya ilusi. Ia telah mengalahkan batik itu, tapi apakah ia benar-benar bebas dari segala hal yang telah terjadi? Ataukah sebenarnya, ia hanya berlari dari kenyataan yang lebih besar? Sumiati berdiri perlahan, wajahnya penuh dengan kesan yang mengerikan. "Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, Darto. Batik itu tidak hanya mengikat tubuhmu, tapi juga mengikat jiwamu. Ia akan selalu mengingatkanmu, dan pada saat tertentu, ia akan kembali. Kegelapan itu tidak pernah benar-benar pergi." Darto menatap Sumiati dengan penuh tekad. "Aku sudah membuat pilihan. Aku akan terus berjuang, apapun yang terjadi." Sumiati tertawa dingin, namun di balik tawanya ada keraguan. "Baiklah, kalau itu yang kau inginkan. Tapi ingat, kebebasanmu itu hanyalah sebuah kebohongan. Tak ada yang benar-benar bebas di dunia ini." Dengan langkah yang penuh keraguan, Darto melanjutkan perjalanannya. Meskipun ia merasa seolah telah mengalahkan semua yang mengikatnya, hatinya masih dipenuhi dengan pertanyaan. Apakah ini benar-benar akhir? Ataukah semuanya hanya dimulai? Dalam keheningan, Darto berusaha untuk percaya pada dirinya sendiri, bahwa ia telah memilih jalannya. Namun, bayangan kegelapan yang mengintai di belakangnya terus menghantui langkah-langkahnya. Ia tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah, dan apa yang ia rasakan sebagai kebebasan mungkin hanya sebuah penyelesaian palsu. Langkahnya semakin jauh, meninggalkan Sumiati yang semakin kecil di belakangnya. Tapi, apakah ia benar-benar bebas? Apakah ia bisa keluar dari jeratan takdir yang selama ini mengikatnya? Semua itu masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Darto menatap ke depan dengan penuh keyakinan, meskipun hatinya dipenuhi dengan ketidakpastian. Ia tahu satu hal, ia tidak akan pernah berhenti berjuang. Darto melangkah semakin jauh, meskipun pikirannya masih dipenuhi keraguan. Setiap langkah terasa seperti beban yang harus ia pikul, seolah-olah dunia di sekitarnya masih memegang kendali atas dirinya. Meskipun ia merasa seakan telah lepas dari ikatan batik itu, perasaan kosong terus menghantui. Ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang tidak ia mengerti sepenuhnya, namun terasa begitu nyata. Ia menoleh sekali lagi ke belakang, hanya untuk memastikan bahwa Sumiati benar-benar tertinggal di sana. Namun, apa yang ia lihat membuatnya terkejut. Sumiati sudah tidak ada di tempatnya. Hanya ada kegelapan yang semakin menebal. Darto merasa ada sesuatu yang aneh dalam kepergian wanita itu. Seharusnya ia masih ada di sana, terkapar atau setidaknya masih memberi perlawanan. Tetapi tidak. Semuanya tiba-tiba terasa hening.
Perasaan cemas kembali menguasai dirinya. Apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Pikirnya dalam hati. Tanpa sadar, langkah Darto mulai melambat. Ia berhenti dan berdiri diam di tengah kegelapan. Suasana sekitar semakin berat, semakin sesak. Bahkan cahaya yang sempat menyinari dirinya kini mulai memudar, perlahan-lahan. Semakin lama, semakin banyak bayangan yang muncul, mengikuti setiap langkahnya. Tiba-tiba, suara Sumiati kembali terdengar, namun kali ini lebih dalam dan lebih menyeramkan. Kau tidak pernah benar-benar pergi, Darto. Suaranya bergema di sekitar Darto, membuatnya semakin terperangkap dalam kegelapan yang menelannya. Darto menoleh cepat, namun tak ada sosok Sumiati di sana. Sumiati, di mana kau? Teriaknya, suara serak karena ketegangan yang semakin meningkat. Sumiati tidak akan pernah ada di sini lagi, Nak. Suara itu kembali terdengar, namun kali ini lebih menakutkan. Seperti berasal dari kedalaman yang jauh. Dia adalah bagian dari takdir yang mengikatmu. Dan aku adalah takdirmu. Darto terkejut. Suara itu bukan suara Sumiati. Itu suara batik itu, yang telah lama mengikat dirinya. Sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Batik itu tidak hanya menguasai tubuh dan jiwa, tetapi juga berbicara. Itu adalah kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Tidak mungkin. Darto berteriak, berusaha menepis suara itu. Aku telah melepaskan diriku. Aku bebas. Namun, suara batik itu hanya tertawa pelan, penuh ironi. Bebas? Kau benar-benar tidak mengerti, Darto. Kebebasan itu hanyalah sebuah ilusi. Ketika kau menyentuhku, kau sudah menjadi bagian dari takdir ini. Tidak ada jalan keluar. Kegelapan ini adalah bagian dari hidupmu. Darto merasa tubuhnya seperti terkunci dalam sebuah jaring tak kasat mata. Setiap upaya untuk bergerak terasa sia-sia, seolah-olah kekuatan batik itu kini telah merasuk jauh ke dalam dirinya, lebih dalam dari yang ia bayangkan. Rasanya seperti ada yang menghisap jiwanya, menariknya kembali ke dalam kegelapan yang selama ini ia lawan. Jadi ini takdirku? Suara Darto terdengar penuh keputusasaan. Aku hanya akan terperangkap selamanya? Tidak hanya itu, suara batik itu menjawab dengan lebih menakutkan. Takdirmu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan terus mengikat setiap orang yang menyentuhku. Ketika kau melepaskan dirimu, kau justru semakin terikat. Darto merasakan tubuhnya semakin lemah. Semua perjuangannya terasa sia-sia. Bahkan, kebebasan yang ia rasakan sebelumnya hanya sebuah kebohongan yang diciptakan oleh bayangannya sendiri. Ia kembali terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar, yang tak bisa ia hindari. Tiba-tiba, kegelapan itu menyelimuti seluruh tubuhnya. Darto merasakan dirinya tenggelam kembali ke dalam dunia yang tak ia kenal. Tapi kali ini, ia merasa bahwa ia telah benar-benar kalah. Ia tidak hanya terjebak dalam batik itu, tetapi dalam seluruh takdir yang mengikutinya. Kebebasan yang ia rasakan hanyalah bagian dari permainan yang lebih besar yang telah dimulai sejak awal. Dengan tatapan kosong, Darto merasakan tubuhnya menarik kembali ke dalam bayang-bayang, seperti bagian dari takdir yang tak bisa ia lawan. Saat itu, ia menyadari satu hal yang pahit. Ia tidak akan pernah bisa benar-benar bebas dari takdir ini. Keputusan yang ia buat, pertempuran yang ia perjuangkan, semuanya hanyalah bagian dari sebuah siklus yang akan terus berulang. Semuanya berakhir. Tamat.